Oke guys, sekarang kita sedang berada di dalam Madinat Habu. Sekarang mau kemana nih? Ayo. Kita habis ini ke Madinat Habu. Madinat Habu itu tempat apa? Tempat salah satu peninggalan New Kingdom juga. Ada apa di sana? Di sana ya ada ma'bad, ada kuil juga. Cuman itu bangunannya masih terawat gitu loh. Masih kayak seperti original sebelumnya, nggak ada kerusakan dan lain-lain. Nanti kita lihat ya. Mantap. Kita sampai di Madinat Habu. Siap. Nah tuh guys, dari hieroglifnya juga masih bagus. Di antara yang gue temuin, yang gue lihat mau kunjungin, maksudnya ini kan kayak sejenak kayak Karnak tau bangunannya nanti di situ. Iya. Nah, kelihatan. tapi di sini tuh sekarang kayak lebih masih bagus ke original gitu loh. Kalau kemarin karena kan kayak hieroglifnya tuh baru copot-copot. Iya. Terus sampai mamnu alam sepuluh julus ala asar, dilarang menyentuh dan duduk di atas peninggalannya. Kita mau nunjukin tasnya kita dulu. Iya. Wow. Oke guys, sekarang kita sudah berada tepat di depan gerbang utama kuil Madinat Habu. Ya, jadi para ilmuwan menamai gerbang ini sebagai Migdol ya. Dan Madinat Habu sendiri merupakan kuil peringatan kematian Firaun Ramses III, yang mana kuil ini sangat terkenal dengan keaslian relief dan juga hieroglifnya sejak 3000-an tahun silam ya. Teman-teman bisa perhatikan di dindingnya itu banyak sekali relief yang timbul. Ini masih asli ya guys, dan tentu sangat indah ukiran-ukirannya. Nanti di dalam kuil ini juga banyak ditemukan hieroglif yang mengkisahkan kedikdayaan Ramses III, khususnya dalam pertempuran melawan para penjajah. Nah, kemudian di bawah kaki dindingnya ini ada sebuah patung ya, yang berkepala singa betina. Ya, dalam mitologi Mesir kuno, ini adalah wujud Dewi Sekhmet yang menjaga Firaun di bagian Mesir Hulu atau selatan. Oke, sekarang mari kita masuk ke halaman depan Madinat Habu. Yaitu teman-teman gue rupanya sedang asyik berdiskusi. Oh ya, di halaman depan ini ada beberapa bangunan penting ya. Di sebelah kanan itu ada kuil dari dinasti ke-18 yang dibangun oleh Firaun Hatshepsut dan Firaun Thutmose III. Kemudian di sebelah kirinya ada makam istri-istri Dewa Amun. Ya, Dewa Amun ini digambarkan sebagai pria berkepala pendek yang di atas kepalanya ada mahkota, kemudian dihiasi oleh dua bulu yang memanjang ke atas ya. Amun ini dikultuskan sebagai dewa matahari dan kekuatan alam. Kenapa gue mention? Karena ketika kita berkunjung ke selatan Mesir, biasanya banyak sekali relief Dewa Amun ini ditemukan ya. Oke, sekarang mari kita menuju ke menara pertama dari Madinat Habu. Ya, itu sudah tampak menaranya ya. By the way, kalau dilihat-lihat menaranya itu mirip kayak gerbang atau pintu besar ya. Tapi sejatinya dalam arsitektur Mesir kuno, bangunan seperti itu ya disebut menara. Nah, sekarang gue mau jelasin kenapa kuil ini dinamakan Madinat Habu. Oke, Madinat itu artinya kota atau tempat, dan Habu itu nama suatu tempat ya. Dalam bahasa Arab artinya khofi atau tersembunyi. Jadi orang-orang Mesir kuno dulu meyakini bahwa kota Habu ini dianggap sangat suci. Kenapa? Karena para dewa pernah mendarat atau menetap di sini. Di antaranya ada Dewa Amun, Dewa Pita, dan lain-lain. Dan yang memerintahkan pembangunan komplek kuil Madinat Habu ini adalah Ramses III, atau cucu daripada Ramses II yang kuilnya udah pernah gue review di episode sebelumnya. By the way, Ramses III ini tergolong Firaun yang sangat otoriter dan pastinya kuat ya. Meskipun di masanya Mesir banyak mengalami goncangan ekonomi, sosial maupun politik yang notabene muncul dari era Firaun sebelumnya. Namun Ramses III ini berhasil mengusir para penjajah
yang dinamai sebagai orang laut yang sangat brutal. Saking kuatnya orang-orang laut ini, mereka mampu memicu kehancuran di antara peradaban Mediterania. Dan kisah penggusuran orang laut oleh Ramses III ini dilukiskan dalam hieroglif di dinding menara tersebut. Nah, sekarang saatnya kita memasuki aula pertama kuil Medinet Habu. Ya, para ilmuwan menamai aula ini dengan sebutan Tajaliyat Malakiyah atau aula tempat manifestasi raja. Ya, atau nama lainnya Finna Hamaliyatil Harbiyah atau tempat kampanye perang. Ya, kenapa dinamakan demikian? Karena di sisi bagian kiri dari aula tersebut terdapat 8 tiang, ya kalian bisa hitung sendiri, yang di tubuhnya bernaskan tentang peperangan pada masa Ramses III. Adapun di sisi bagian kanannya terdapat pahatan patung-patung raja, yakni Firaun Ramses III itu sendiri. Dan kita bisa lihat sudah banyak yang terkoyak dan hilang beberapa bagian tubuhnya ya. Namun masih tetap kokoh dan jelas berdiri di aula pertama ini. Nah, sekarang saatnya memasuki aula kedua yang dinamakan sebagai Finnaul A'yad atau aula festival ataupun hari raya lah. Karena di dalamnya banyak sekali hieroglif yang mengisahkan hari raya ataupun festival-festival Mesir kuno. Jadi nggak cuma di agama Islam, Kristen, Buddha, dan lain-lain saja yang punya perayaan, Mesir kuno pun juga ada. Nah, biasanya orang Mesir kuno itu menjadikan hari raya sebagai rasa syukur atas kehadirat dewa-dewanya. Makanya di dinding-dinding tersebut ada yang mengisahkan hari raya Dewa Pita atau Dewa Arsitektur, kemudian Dewa Min ataupun Dewa Kesuburan ya, dan dewa-dewa lainnya. Dan memang keyakinan orang Mesir kuno terhadap dewa itu sangat kuat. Mereka biasanya berdoa dan meminta bantuan para dewa dalam bentuk sihir. Sebagai imbalannya, mereka akan melakukan ritual, upacara, dan memberikan persembahan kepada para dewa. Nah, teman-teman coba lihat, ini ada relief Dewa Horus atau Dewa Langit yang di atasnya terdapat cakra matahari. By the way, cakra matahari itu adalah simbol tertua di bumi dan melambangkan keilahian, kehidupan, serta keadilan. Dan sekarang saatnya kita memasuki aula terakhir dari kuil Medinet Habu. Jadi aula ini merupakan yang terpenting ya, sebab di sini diyakini sebagai tempat berkumpulnya para dewa-dewi. Sayangnya, yang tersisa di sini hanyalah potongan-potongan puing dari kapel para dewa tersebut. Oh ya, menurut para ahli yang bisa memasuki aula ini hanyalah Firaun dan juga imam ataupun pendeta tertinggi saja. Jadi memang sangat eksklusif ya. Oke, barangkali itu aja yang bisa gue ceritakan mengenai kuil kematian Ramses III ini. Dan bagi kalian yang tertarik dengan perjalanan gue selanjutnya, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Jangan lupa like and comment. Gue Lukman Hakim. See you next time.